sudah siap. Ya, kita ikuti dulu kajian dari Ustaz Sumedi sepenuhnya. Silakan Ustaz Sumedi. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'du. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan tema kita tentang memerankan iman dalam berprioritas. Setiap orang setiap hari pasti melakukan apa yang namanya berprioritas. Coba perhatikan ya, apa yang kita kerjakan setiap harinya itu selalu ada prinsip prioritas yang dia jalankan. Misalnya orang bangun tidur, dia pasti melakukan sesuatu. Mana yang paling segera dikerjakan, dia mengerti. Secara fitrah itu sudah mengerti ini. Misalnya pertama, dia harus buka pintu. Yang kedua misalnya dia harus segera buang air misalnya ini. Begitu yang lain-lain. Orang mau naik sepeda motor, pertama dia hidupkan dulu, supaya mesinnya hidup sehingga bisa dijalankan. Tidak mungkin orang tiba-tiba dia menjalankan tanpa menghidupkan mobil mesinnya. Nah, itu berprioritas ini. Jadi berprioritas sebenarnya dilakukan oleh setiap orang setiap hari. Nah, tapi jangan sampai orang lupa bahwa ada sesuatu yang harus dilibatkan dalam berprioritas supaya bisa efektif, efisien. Ya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena orang yang tidak melibatkan iman atau tidak memerankan iman dalam kehidupan, dia akan merugi di dunia dan merugi di akhirat. Orang seringkali menganggap iman itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak ada ukurannya, atau tidak jelas manfaatnya. Tapi bagi orang yang beriman, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi dan para Rasul, serta para pengikutnya, iman itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa iman menjadi syarat bagi seseorang yang ingin beramal saleh. Artinya tanpa iman orang tidak bisa mewujudkan apa yang namanya amal saleh. Tentu iman dalam arti yang dikehendaki oleh Al-Quran, ya, oleh Allah.
Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan uraian lebih lanjut, lebih rinci bagaimana memerankan iman dalam kehidupan ini. Yang pertama, iman membuat percaya diri. Jadi, ada orang hidup kurang percaya diri, itu akarnya karena tidak beriman. Orang yang hidup tidak mau beramal alias dia malas, itu adalah orang yang tidak beriman. Maka supaya dia menjadi orang yang percaya diri mau berbuat, dia harus menjadi orang yang beriman. Tentu iman ini bukan datang sendiri, tapi diupayakan ya. Bagaimana menjadi orang beriman, bagaimana cara memupuknya, itu harus diupayakan, bukan ditunggu. Nah, kalau Allah itu memberikan iman kepada semua orang misalnya, ya tentu orang itu akan mendapatkan iman. Nggak ada orang yang tidak mendapatkan iman. Tapi kenapa Allah menyuruh kita untuk beriman? Itu menunjukkan bahwa iman harus diusahakan. Jadi jangan sampai lalu orang berkomentar, orang beriman karena diberi hidayah oleh Allah. Ya, memberi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Yang seperti itu nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kisah Nabi Muhammad mengajak pamannya Abu Thalib, kemudian dalam riwayat dikatakan sampai meninggalnya dia tidak mau membaca kalimat tauhid. Nah, kemudian turunlah ayat. Ya, coba dibaca ayatnya ya di surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Jawabin ya, Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta wa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi,
tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, di situ dikatakan bahwa engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kata sebagian orang, ayat ini turun berkenaan dengan paman Nabi Abu Thalib. Ketika beliau mendakwai pamannya, sampai akhir ayat beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Yang Rasulullah mengajukan argumen dalam hadisnya, hai pamanku, jika engkau mau mengucap kalimat la ilaha illallah, aku akan punya alasan untuk membelamu nanti di akhirat ini. Tapi sampai meninggalnya dia tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Menurut salah satu riwayat seperti itu. Mengapa begitu? Karena Allah tidak memberi petunjuk. Nah, itu lalu kata sebagian orang, hak prerogatif Allah adalah memberi petunjuk. Jadi memberi petunjuk itu bukan hak Nabi, bukan hak manusia, tapi hak Allah. Nah, pernyataan seperti ini yang kami keberatan. Ya. Karena Allah menyuruh semua manusia untuk beriman. Tidak masuk akal ya. Allah menyuruh semua manusia untuk beriman, lalu dia menghalang-halangi atau semacam pilih kasih ya kepada manusia siapa-siapa yang akan diberi petunjuk iman ini. Jadi tidak masuk akal itu. Sementara secara tegas Allah menyuruh manusia untuk beriman. Ya, kita bisa membaca dalam surat yang sudah pernah saya sampaikan juga di sini, yaitu surat Al-A'raf ayat 158. Coba silakan dibaca. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 158. Itu ya, Pak. 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya ayat ini. Ayat ini dimulai dengan kata-kata qul, yang merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada semua manusia. Inilah yang namanya salah satu contoh dari ayat risalah. Ayat risalah ada ayat yang dengan ayat itu Muhammad berperan sebagai Rasul. Karena dia membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Nah, coba lalu dilanjutkan dengan sebutan
Ya Yuhannas, wahai semua manusia. Setelah dia menyeru semua manusia, kemudian dia menyampaikan pemberitahuan. Sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tanpa kecuali. yakni utusan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi penguasa tunggal ya, penguasa tunggal ini. Ya. Lalu di antara kerja Tuhan itu adalah yuhyi wa yumit. Dia yang menjamin kita hidup dan juga yang akan mematikan kita. Nah itu pemberitahuan, prolognya ya, prolog yang disampaikan oleh Rasulullah dengan harapan supaya orang bisa menerima perintah yang hendak disampaikan. Perintahnya itu apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi al-ayah ini. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Yang dia juga seorang nabi yang umi. Yang dirinya sendiri itu beriman juga kepada Allah dan kalimatnya. Ya, jadi di sini perintah Allah kepada Rasulullah sangat tegas untuk disampaikan kepada semua manusia. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Yang intinya bahwa Allah menyuruh semua manusia untuk beriman. Jadi tidak masuk akal kalau sampai ada orang tidak diberi iman. Ya. Oleh karena itu, realitas bahwa ada orang yang tidak beriman, itu seandainya hak prerogatif memberikan iman adalah memberikan iman adalah hak prerogatif Tuhan. Orang tidak bisa mendapat petunjuk iman tanpa pemberian Tuhan. Alias kalau Allah tidak menghendaki seseorang untuk beriman, ya tidak akan beriman. Itu jadi tidak masuk akal. Karena semua manusia disuruh beriman. Oleh karena itu, kisah bahwa Nabi Muhammad ya, katakanlah gagal atau tidak berhasil menyeru pamannya untuk masuk Islam ya, atau beriman atau membaca kalimat tauhid, itu bukan terletak pada Nabi Muhammad yang misalnya kurang bijaksana dalam menyeru, bukan. Tetapi terletak pada diri Abu Thalib itu sendiri, yaitu dia tidak ada inisiatif untuk menerima ajakan tersebut. Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh. Nah, mengapa lalu paman Nabi ini nggak mau menerima? Ada penghalang. Pada saat beliau menyeru pamannya untuk beriman, ada tokoh kafir Quraisy yang di sebelahnya ya. Dia berkomentar, apa jadinya, apa kata orang jika engkau meninggalkan agama nenek moyang kita ini. Nah, akhirnya dia merasa takut kalau meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu agama menyembah berhala ini. Nah, karena kekuatan hidup lebih kecil daripada kekuatan penyebab kematian, maka lalu matilah dia dalam kondisi tidak mau beriman, dalam kondisi tidak mau membaca kalimat tauhid. Jadi penyebabnya bukan pada Allah, bukan pada Rasul, bukan pada Allah yang menggunakan hak prerogatifnya untuk tidak memberi iman kepada Abu Thalib. Ya. Bukan pula Rasulullah kurang bijaksana. Ya. Allah itu dikatakan ahkamul hakimin. Allah adalah yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Sekian banyak yang bijak, Allah itu paling bijak itu.
Oleh karena itu penyebab paman Nabi tidak beriman bukan faktor eksternal, ya, tapi faktor internal, yaitu orang itu sendiri yang tidak mau. Kalau adanya orang tokoh kafir Quraisy yang berkomentar, apa jadinya, apa kata orang jika engkau meninggalkan agama nenek moyangnya ini, itu sekedar faktor eksternal saja. Kalau itu nggak dihiraukan juga nggak masalah kok. Nyatanya seorang Bilal yang tak punya apa-apa, ya, dia bisa beriman walaupun disiksa. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi orang untuk beriman kalau orang itu mau. Ya, karena siksaan yang dilakukan orang itu tidak bisa sampai ke hati, tidak bisa memaksa orang untuk tidak beriman. Jadi alangkah naifnya kalau orang masih menyampaikan kepada manusia bahwa memberi petunjuk iman adalah hak prerogatif Tuhan. Menurut saya itu sebuah tuduhan yang sangat keji ya kepada Allah. Nggak boleh itu dilakukan. Karena ayatnya sangat jelas, sangat nyata ya. Nah itulah. Jadi iman membuat hati percaya diri, sebagaimana orang yang percaya, orang yang beriman juga telah percaya diri. Nah, coba kita lihat ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 13 ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai perintah Allah. Sampaikan kepada manusia, berimanlah kalian. Tentu aminu di sini adalah yang belum beriman. Kama amanan nas, sebagaimana orang lain yang manusia lain yang telah beriman, para sahabat Nabi yang telah beriman. Nah, itu menggambarkan bahwa Rasulullah betul-betul menyeru manusia yang belum beriman supaya beriman sebagaimana manusia yang beriman. Rasulullah atau Allah tidak menggunakan amanal mukmin, tapi amanan nas, supaya ada empati ya. Oh ternyata saya manusia, dia manusia sudah bisa beriman. Nah, sekarang saya manusia, tapi belum beriman. Kalau beriman bisa begitu. Ya, tapi karena dia hatinya ya sudah merasa terlanjur ya bahwa hidup yang enak itu adalah hidup bukan beriman, yaitu tetap menjadi orang kafir dengan kebebasannya untuk bertindak, kebebasan untuk menindas. Kalau beriman nanti nggak akan bisa menindas. Nah, lalu dia mengatakan, anu'minu kama amanat sufaha. Apakah kami disuruh beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh itu. Jadi orang yang di dalam hatinya sudah didominasi oleh satu prinsip bahwa kesejahteraan hanya bisa diraih dengan tanpa iman, ya, karena dengan tanpa iman dia merasa bebas, ya, merasa dilegitimasi, atau undang-undang bisa melegitimasi tindakannya untuk menindas, ya, atau mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya dari rakyatnya ini. Nah, itu Allah berkomentar, ala innahum humus subha. Ingat, mereka manusia yang tidak mau beriman, ya, yang sudah dijelaskan bahwa semua manusia bisa beriman lantaran manusia yang lain juga telah beriman. Jadi punya akses yang sama. Karena Allah menyuruh semua manusia untuk beriman, artinya semua manusia punya akses
ya punya akses untuk menjadi orang beriman. Jalannya pun dijelaskan bagaimana jalannya menjadi orang beriman ini. Kok tidak mau, kata Allah, mereka itulah yang tidak mau beriman, itulah yang bodoh. Tapi mereka tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu bodoh ini. Bagaimana bodoh? Ya, orang tidak beriman itu pikirannya hanya separuh saja, yaitu separuh di dunia ini saja. Nggak berpikir tentang nasibnya sendiri di akhirat ini. Padahal orang yang mengenal Allah itu pasti sadar bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Tapi apa lalu dengan orang tidak mau tahu tentang kehidupan di akhirat, orang itu nggak akan mengalami apa-apa di akhirat? Oh tidak. Inilah pentingnya orang mengenal Allah supaya merasa tidak bisa lari itu loh dari kenyataan yang akan Allah jalankan nanti di akhirat ini. Kenapa orang itu merasa tidak perlu beriman, ya, atau membiarkan orang lain beriman, dirinya nggak perlu seperti mereka yang beriman? Tidak lain karena dirinya merasa bahwa nasibnya sendiri itu tidak ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Yang hukum Allah itu mengatakan bahwa keselamatan seorang di akhirat hanya ditentukan oleh ada tidaknya iman dan amal salehnya sendiri. Nah ini yang otak kebanyakan manusia tidak kenal itu. Ya. Nah tidak kenal bukan karena orang itu nggak bisa kenal atau orang lain nggak mengenalkan ini. Tapi seringkali perkenalan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul atau mungkin juga para ulama itu dibatasi oleh faktor-faktor lain. Misalnya ya taklim itu hanya sekali misalnya dalam 1 bulan misalnya nih. Sehingga dia mendapat sesuatu ya tentang iman misalnya, kemudian hari-hari berikutnya dia mendapatkan berbagai macam informasi yang bisa merusak iman yang baru dipelajari tadi. Sehingga belum ditambah sudah rusak duluan. Ya. Oleh karena itu kajian itu mesti harus menyesuaikan diri, jangan sampai lebih cepat ya ajakan kepada maksiat yang sampai kepada kita daripada ajakan iman. Itu jangan sampai itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang mukmin ya itu juga menyeru mukmin yang lain untuk tetap beriman dan meningkatkan keimanannya. Karena orang mukmin ya pasti menginginkan sukses bersama. Kalau toh orang lain tidak mau beriman, tidak mau sukses, dirinya sendiri mau. Mengajak orang lain beriman nggak mau, dirinya tetap beriman. Mengapa? Karena itulah yang akan menentukan nasibnya nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah ya atau para nabi ya yang dalam hadis dikatakan pernah Rasulullah bermimpi diperlihatkan sebagai nabi tak ada pengikutnya, sebagai yang lain ada 1-2 orang pengikutnya ini, yang lain lebih banyak lagi, bahkan ada yang paling banyak pengikutnya ini. Lalu Rasulullah mendapatkan informasi bahwa yang pengikutnya paling banyak itu adalah Rasulullah. Nah itu. Lalu
Allah diberitahu dan maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun lalu memberitahukan kepada umatnya bahwa orang yang akan masuk surga ya, menjadi pengikut Muhammad masuk sama surga tanpa hisab ya, masuk surga tanpa hisab ini. Itu 70.000 orang itu. 70.000 orang. Nah, kemudian seorang sahabat namanya Ukasah ya, atau Ukasah, dia tunjuk diri, dia ngacung, dia bilang, ya Rasulullah, doakan supaya aku masuk ke dalam salah satu di antara 70.000 itu. Rasulullah bilang, anta minhum, kamu termasuk orang itu. Itu satu-satunya ya, sahabat yang mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab. Tentu Rasulullah berkata begitu, ya punya data ya, bukan tiba-tiba begitu saja, ini bukan ini. Punya data bahwa dia memang layak untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Kemudian yang lain ikut, tolong saya juga doakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh kalian sudah kedahuluan oleh Ukasah itu. Begitu. Ya. Kemudian dalam satu hadis lagi dikatakan, ya Rasulullah, mohon tambahan. Jangan hanya 70.000. Tapi setiap satu dari 70.000 itu, itu ditambah 1.000. Nah itu, jadi lalu 70.000 kali 1.000 itu yang akan bisa masuk surga. Artinya apa? Kesempatan itu terbuka sangat banyak dan tak ada yang diberitahu. Semuanya punya akses yang sama. Bahwa yang diterima nanti akan tertentu ya berdasarkan amalnya. Ya, berdasarkan amalnya ini. Nah, itu informasi dari hadis seperti itu ini. Jadi orang yang beriman itu tetap saja untuk mempertahankan imannya meskipun orang lain nggak mau beriman. Nah, mengapa orang beriman itu tetap mempertahankan imannya walaupun orang lain nggak mau beriman? Beriman ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ini. Karena mengajak orang lain beriman kemudian beriman, dia pun dapat pahala. Jangankan yang diajak lalu beriman, yang diajak tak beriman pun tetap yang mengajak itu berpahala. Itu tadi ayat surat Al-Qasas ayat 56. Kata Allah, innaka, sungguh engkau hai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi ketahuilah bahwa kau mengajak pamanmu untuk beriman itu sudah berpahala. Bahwa yang diajak tidak mau, itu urusan dia. Sehingga mengajak orang, kok lalu yang diajak enggak beriman, alias ajakan kita nihil ya, itu dalam pandangan Islam tidak nihil. Tetap saja ada balasannya dari Allah. Nah, jadi kita mesti harus ya bersungguh-sungguh untuk memahami petunjuk wahyu ya, karena kalau hanya sepintas saja itu kita bisa salah paham. Nah, orang yang salah paham itu bisa berujung dengan sampai kepada tujuan yang berbeda. Satu derajat aja itu menyimpang, itu ujungnya kan berbeda ini. Coba yang berikutnya, orang yang beriman sadar kalau iman itu melarang
orang maju dengan menghalang-halangi atau merusak orang lain. Jadi orang beriman itu punya watak ya, punya watak tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau menghalang-halangi orang lain. Yang maju bersama ya, maju bersama. Di antara doanya ini dikatakan ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Dan janganlah kau jadikan di dalam hatiku rasa dengki kepada orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi orang beriman itu akan berusaha ya, akan berusaha tidak membiarkan hatinya terisi dengan dengki. Bahkan belum ada kedengkian pun dia sudah mohon kepada Allah, jangan sampai engkau sempat melihat kedengkian ada dalam diriku. Nah, itu. Jadi janganlah kau jadikan rasa dengki dalam hatiku, itu maksudnya ya bukan berarti Allah akan menjadikan kedengkian kepada kita. Apa perlunya? Allah itu nggak perlu membuat kita dengki, bukan. Kedengkian itu munculnya karena kita yang menumbuh kembangkan ya. Bibitnya itu ada ya. Bibit kedengkian itu bisa muncul pada setiap orang ini. Bibit itu sudah ada, tapi bibit itu akan sekedar sebagai bibit dan tumbuh menjadi orang beriman sehingga kedengkian itu hilang ya, tidak dalam hati, itu bisa dilakukan, bisa diupayakan ini. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa iman itu menghilangkan penyakit dengki yang merupakan penyakit yang bisa mengenai hati siapapun yang tidak dijiwai oleh iman. Ini tidak ya. Kalau hati tidak dijiwai oleh iman, bisa dipastikan ya, berada dalam kemungkinan untuk terhinggapi penyakit dengki. Coba berikutnya, iman menjadi dasar pembentukan komunitas yang sehat. Kalau orang berpendapat ya, para ahli mengatakan bahwa manusia adalah makhluk individu sosial religius. Makhluk individu jelas bahwa manusia paling mencintai dirinya sendiri. Itu lihat aja ya, dalam kondisi-kondisi tertentu ini. Orang kalau lapar, ya dirinya sendiri paling penting. Orang kalau haus, dirinya sendiri paling penting. Kalau sampai orang lapar, ada makan, kok ada makanan, tapi makannya diberikan pada orang lain, itu tetap saja juga karena sebagai makhluk individu. Mengapa? Karena dengan memberikan makan kepada orang lain, dirinya dapat pahala. Jadi jangan lalu orang terpalingkan oleh sebuah aksi yang tampaknya sosial. Ya. Orang dermawan memang dikatakan orang sosial ya, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu adalah orang yang berpandangan tanpa agama, itu begitu. Kalau orang menggunakan agama, ya, orang dermawan ya dia mengutamakan dirinya sendiri. Nah, tapi pada yang sama, orang yang dermawan oleh orang lain dianggap sebagai orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Sehingga orang yang taat beragama memang punya dua sisi. Oleh orang lain dianggap sebagai orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Oleh dirinya sendiri, dia menganggap ya dia tidak pernah mengutamakan kepentingan orang lain.
dia tetap mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Nah, tapi ketahuilah bahwa yang namanya manusia adalah makhluk, bagian dari makhluk. Nah, coba poin kedua. Manusia adalah bagian dari makhluk yang pasti memiliki kekurangan. Sehingga sekedar untuk survive saja bisa bertahan hidup ya. Dia membutuhkan pertolongan orang lain. Coba bayangkan kalau seorang bayi lahir, kalau dibiarkan oleh orang tuanya, kira-kira bisa bertahan hidup enggak ini? Kalau sudah dalam kondisi normal ya, tentu dia akan mengalami kesulitan, nggak bisa bertahan hidup ini. Nah, Allah memberikan sifat kasih sayang kepada orang tua, maka setiap orang tua selalu menyayangi anaknya. Ya. Nah, kalau ada makhluk hewan ya punya anak lalu anaknya dimakan sendiri, ya itu karena dia menganggap dirinya lebih penting ya. Ada loh sebagian hewan yang kalau punya anak, anaknya dimakan sendiri, bahkan sampai habis dimakan itu. Yang ketiga, coba perhatikan. Oleh karena itu bermasyarakat dan berpartisipasi dalam suksesi kepemimpinan adalah sesuatu yang niscaya bagi kelestarian dirinya. Kalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, alias dia membutuhkan pertolongan orang lain, berarti dia harus hidup bermasyarakat. Nah, orang yang hidup bermasyarakat bisa dipastikan pasti ada aturan-aturan main di situ itu. Siapa yang buat aturan main itu? Ya tentu bersama. Nah, bersama itu ada yang pintar, ada yang di bawahnya. Biasanya yang di bawahnya menyerahkan kepada yang pintar. Karena yang di bawahnya, yang merasa tidak mampu, nggak mampu membuat aturan. Pak serahkan kepada yang ahli, yang pintar ini. Nah, yang pintar kalau tidak ada iman, aturan yang dibuat bisa dipastikan menguntungkan dirinya lebih besar daripada menguntungkan orang lain. Mungkin dia akan beralasan, hanya kami yang lebih pintar kok, lebih ahli kok. Wajar kalau kami dapat bagian lebih banyak ini. Mungkin dari sisi itu bisa diterima ya. Tapi dari sisi rasa keadilan, ya, kalau tindakan yang sama, lalu hasilnya berbeda, orang bawah akan merasa ya ditindas. Nah, kalau ditindas, mereka akan teriak. Ya. Kalau hanya sedikit mungkin ya dibiarkan oleh penguasa ini. Tapi kalau teriak banyak, ya, penguasa akan takut, ya, takut. Karena mereka akan melakukan sesuai dengan kemauan dirinya sendiri dalam rangka menuntut ya keadilan ini. Sehingga lalu muncullah tindakan yang kata orang tindakan anarkis ini. Tindakan dalam kondisi hukum tidak dipercaya ini. Ya kan kita baru aja mendapatkan tontonan kalau yang namanya ada orang melakukan sesuatu tanpa mengindahkan aturan. Nah, sahabatnya sendiri dibunuh. Nah, itu kan namanya tidak mengindahkan aturan itu. Jadi orang beriman jangan merasa tak perlu terlibat dalam suksesi kepemimpinan itu. Orang beriman harus terlibat ini. Karena mau tidak mau ya, harga seorang diri ketika jumlahnya mayoritas ya, yang seperti dirinya ya, nanti akan menentukan pemimpin itu. Nah, oleh karena itu kalau
orang beriman kok tidak mau berpartisipasi dalam suksesi kepemimpinan. Menurut saya imannya menghilang itu. Ya, imannya menghilang itu. Dia menyangka ya bahwa dunianya akan baik ya kalau pemimpin yang diinginkannya itu terwujud. Padahal di masa lalu yang diabadikan dalam Al-Quran, para nabi hidup itu bukan dalam kondisi yang baik-baik saja kok. Nabi Ibrahim ya, dan Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun yang dirinya mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi nabi-nabi besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu hidup dalam masyarakat yang tidak baik-baik saja kok. Tapi bukan berarti orang yang ingin menjadi baik tidak berkesempatan, tetap berkesempatan. Tidak pernah tertutup kesempatan itu. Oke, saya kira itu mungkin yang saya sudah agak telah, meskipun ini baru sedikit yang saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang datang ini. Silakan Prof. saya kembalikan. Ya, makasih. Tadi ada kaitan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Sumedi. Ada di chat, ada dua penanya. Satu Pak Nur Hidayat, satu lagi Pak Trisno Widiono. Yang Pak Nur Hidayat ini tanya tentang wilayah hidayah Allah SWT. Wilayah hidayah Allah SWT. Ini namanya Nur Hidayat, tapi tanyanya juga tentang hidayah. Ya. Tentang wilayah hidayah Allah SWT pada hambanya, sampai sejauh mana, dan mengapa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa menyelamatkan pamannya sampai akhir hayatnya, padahal Nabi Muhammad SAW orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah SWT. Kalau berdoa dikabulkan Allah, mengapa pamannya sendiri tidak bisa diselamatkan? Silakan Ustaz Sumedi. Ya, tadi di depan sudah saya singgung kalau Allah menyuruh beriman kepada semua manusia. Rasulullah pun menjelaskan atau menyampaikan suruhan Allah itu kepada semua manusia, seperti dalam surat Al-A'raf 158 tadi ya. Wahyunya pun diabadikan dalam Al-Quran. Orang bisa mempelajari ulang ya. Nah, bahwa setiap orang itu bisa menerima atau menolak, itu bergantung kepada niat orang itu. Walaupun Allah menghendaki, kalau kita nggak mau dikehendaki, juga tidak bisa kita sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Coba bacalah ya. Allah menghendaki kita hidup, menghendaki kita makan, bahkan menyuruh kita makan. Tapi kalau kita sendiri itu nggak mau makan, ya misalnya karena diputus oleh calon istrinya atau calon suaminya, misalnya ya nggak mau makan ini, sampai masuk rumah sakit, ya lalu orang besuk katanya dia sakit karena diputus oleh calonnya ini, dan itu akan sembuh kalau calonnya itu besuk sana itu. Kalau orang itu mau bertahan ya, bertahan, nggak mau makan lantaran yang disayanginnya nggak mau kembali ya, ya itu urusan orang itu. Urusan orang itu kan, orang itu nggak menggunakan akalnya sendiri.
Loh, nyatanya ketika belum berkenalan dengan si fulana itu, dia sehat kok. Masa setelah berkenalan, dirinya mencintainya, dia nggak mau dicintai. Kalau dirinya sakit, nggak mau makan. Salah orang itu. Bukan salah si fulana yang memutuskan diri. Nah, memang laki-lakinya belum cocok bagi dirinya, kok bagi wanita tersebut kok ya nggak mau dia ini. Belum jadi suaminya aja sudah mudah stres seperti itu, nanti kalau jadi suaminya gampang stres, sakit, biayanya mahal itu kan. Kerjanya untuk biayai ngurusin sakit tok itu. Yang kalau orang itu beriman seperti itu bukan masalah itu. Bagi yang tak beriman itu masalah besar ya, masalah besar ini. Jadi wilayah Allah dalam hal memberi hidayah ini. Hidayah itu diberikan Allah kepada semua manusia. Tapi tinggal orang itu sendiri ada yang mau diberi dan ada yang tidak mau diberi. Itu masalahnya ini. Buktinya apa ya? Allah menyuruh semua manusia untuk beriman. Bahkan di ayat lain ya, kita pernah mendengarkan satu ayat, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Kami telah mendengar seorang penyeru, ya maksudnya nabi ya, yang menyeru ya kepada iman. Menyeru kepada iman itu apa? Aminu, begitu. Berimanlah kalian. An aminu, berimanlah kalian. Itu perbuatan Nabi. Ya, sebagai pelaksanaan perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan, menyuruh manusia untuk beriman seperti dalam surat Al-Araf ayat 158 tadi. Lalu sebagian orang bilang, fa'amanna, kami pun beriman. Tapi ada juga yang lain yang mengatakan beriman. Kami beriman, tapi tidak ada bukti-bukti, tidak ada landasan yang kuat. Allah katakan, Allah kritik, kamu belum beriman. Karena iman belum masuk dalam hatimu. Bagaimana mungkin kau belum kenal logika iman, kok sudah merasa beriman? Nah, yang demikian itu direkam oleh Allah. Dalam surat Hujurat, coba dibaca surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 14 ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa baca. Ibra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk terhadap Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di ayat ini kita diberitahu bahwa ketika Rasulullah menyampaikan perintah Allah supaya menyuruh ya, manusia supaya beriman, sebagian orang yang hidup di sekitarnya, yaitu para sahabatnya ya, mengaku beriman, tapi oleh Allah belum diakui. Mengapa? Karena iman yang dikehendaki oleh Allah itu belum terwujud, belum ada di dalam hatimu itu loh. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk dalam hatimu. Mengapa?
Loh, Allah menyuruh beriman, Rasulullah menyuruh beriman. Dia mengatakan kami beriman. Kok belum diakui? Ya karena belum masuk ke dalam hatinya. Makanya dikenallah istilah munafik. Munafik itu adalah orang yang mulutnya atau tingkahnya seperti orang beriman, tapi hatinya dia kotor, dia kafir dia hatinya ini. Jadi munafik itu adalah contoh real adanya orang yang maunya tata lahirnya, tapi batinnya tidak itu loh. Makanya kalau kita ini maunya hanya tata lahirnya saja, nih, nggak mau batin-batinnya nih, oh ya bisa dikategorikan sebagai munafik ini. Nah di ayat lain dijelaskan kenapa orang kok pengakuan imannya itu belum diakui oleh Allah. Dijelaskan dalam surat Yunus ayat 100. Ya, silakan dibaca surat Yunus surat ke-10 ayat 100. Silakan, sudah ketemu bisa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina billahi an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak seorang pun bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Artinya orang yang beriman karena telah mendapat izin. Tapi jangan lalu dikatakan bahwa oh itu orang yang tidak beriman berarti nggak mendapat izin. Berarti Allah tidak mengizinkan orang untuk beriman. Bukan begitu. Wong Allah itu menyuruh beriman. Tetapi orang harus tahu kenapa tidak mendapat izin untuk beriman. Nah, di akhir ayat itu dikatakan wa ja'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menimpakan kemurkaannya kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Botol ya. Jadi orang tidak mendapatkan izin untuk beriman karena dia nggak menggunakan akalnya. Ini menunjukkan bahwa iman hanya bisa diraih dengan benar dengan akalnya. Kalau nggak dengan menggunakan akalnya, nggak bisa meraih iman dengan benar ini. Makanya orang yang tidak memiliki iman dengan benar ya, tidak diperjuangkan dengan akalnya, lalu yang terjadi ya pagi beriman, sore kafir. Atau sore kafir, pagi beriman. Ya, lalu di ayat lain dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir bertambah kafir. Ya, itu adalah komentar untuk orang yang bukan orang beriman, merasa beriman. Merasa beriman ini. Karena kalau orang beriman mustahil murtad. Nah, oleh karena itu sebutan murtad itu hanya ditujukan kepada atau hanya dipakai untuk orang-orang yang mengaku beriman, bukan beriman. Karena orang yang beriman tahu kok kalau Allah itu tak berdimensikan ruang. Artinya apa? Semua space di Jagat Raya ini itu dihuni oleh Allah. Kalau orang beriman mau lari dari Allah, lari kemana? Wong semua space itu dihuni oleh Allah itu. Jadi kita di sini, di Indonesia, dekat dengan Allah. Sebagaimana orang yang di Saudi Arabia sedang melakukan umrohnya, dekat dengan Allah. Gak ada perbedaan jarak itu antara orang
orang per orang di seluruh dunia ini. Itu orang beriman. Nah, kalau orang nggak beriman atau mengaku beriman, orang mengaku beriman itu di masjid ada Tuhan, di kantor tidak ada Tuhan. Ya, saya pernah mendengarkan rektor UIN satu saat ya dalam rapat bersama ya, dia ceritakan ini ada orang baru pulang dari bimbing haji, bimbing haji. Turun di bandara, kemudian diborgol. Ya, diborgol oleh yang berwajib, kemudian dimasukkan penjara ini. Di malam hari dia terdengar ya menggunakan air, ditanya, kamu ngapain? Wudhu. Mau ngapain? Mau sholat lahir. Loh, kamu bisa sholat lahir seperti itu, tapi kok di kantor bisa korupsi ini nih. Nah, jadi tampaknya dia tidak bisa mengkonekkan antara sholat dengan korupsi. Nah, itu orang-orang yang terbelah, kepribadian terbelah. Dalam bahasa psikologi disebut split personality. Punya kepribadian ganda. Kalau di masjid, baik-baik saja. Ya, tapi kalau di kantor, maaf ya, kalau di luar sedang beribadah ya, dia merasa korupsi itu nggak apa-apa itu. Itu kan orang yang dalam bahasa agamanya orang nifak, punya kepribadian ganda ini. Saya kira itu mungkin jawaban kepada saya. Ini pertanyaan dari berikutnya dari Pak Trisna Widiana. Mohon diberikan penjelasan tentang dalil nakli dan akli berkaitan ucapan selamat pada kelompok atau saudara kita yang Kristiani. Tetapi bagi ketua atau pejabat tertentu seharusnya mengucapkan selamat tersebut, padahal hal tersebut dilarang. Ini biasanya pertanyaan musiman ini. Pertanyaan pada bulan Desember. Silakan. Ya, sebenarnya kita sebagai umat yang beragama ya, kalau kita betul beriman, ya enggak akan ada yang bisa merusak iman kita. Karena yang bisa merusak iman itu hanya diri kita sendiri. Orang lain ya, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak mau merusak iman seseorang. Iman seorang rusak ya kan orang itu sendiri. Ya, karena merasa jadi orang beriman, ternyata jadi orang berimannya enggak sugih-sugih ya. Ya. Loh, memang kalau menjadi agama lain, mengerti agama lain jadi kaya gitu. Loh, kalau ada agama yang bisa menjamin kalau menjadi penganut agama tertentu jadi orang kaya, pasti pengikutnya paling banyak gitu ya. Samanya dengan beberapa waktu yang lalu ada kisah di Jawa Timur ya, orang yang bisa dianggap bisa menggandakan uang. Nah itu loh, sampai pengikutnya 23.000 lebih. Ya. Loh, kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia mencari pengikut, suruh menyerahkan uang maharnya ini? Itu hanya otak yang tidak waras yang bisa menerima ini. Ya. Nah, sekarang kalau orang beragama Islam ya, katakanlah mukmin ya, saya sebutnya mukmin itu istilah yang paling banyak dipakai dalam Al-Quran ya. Mukmin itu nggak bisa diotak-atik oleh perbuatan orang lain atau perbuatan yang tata lahirnya mungkin bertentangan dengan iman. Ada seorang sahabat ya, namanya Ammar bin Yasir ini. Ini bisa dicek dalam hadis ya. Ammar bin Yasir ini seorang sahabat yang masuk Islam awal-awal ya, seperti
Bilal bin Rabah ini. Yasir disiksa sampai mati. Istrinya juga begitu. Tinggal terakhir dirinya sendiri, yaitu Ammar, disiksa ini. Nah, ketika dia disiksa itu dia bilang begini, mendapatkan suara dari yang menyiksa ini. Ucapkan ini. Maksudnya disuruh memuji-muji berhala yang mereka sembah. Kalau kamu nggak mau memuji berhala yang kami sembah, kamu akan mati, akan dibunuh ini. Coba, itu yang dilakukan oleh tokoh kafir Quraisy terhadap Ammar. Tapi apa yang dilakukan oleh Ammar ini? Ya, yang dilakukan oleh Ammar itu dia memuji-muji seperti yang diinginkan oleh pemaksa tadi ini. Karena dia mau memuji-muji yang diinginkan oleh pemaksanya, lalu dilepas, tidak jadi dibunuh ini. Nah, setelah dia dilepas, dia pergi menurut Rasulullah, menemui Rasulullah, diceritakan apa adanya, apa yang dia alami itu. Itu komentar Rasulullah itu dalam hadis dikatakan begini, ulangi saja kalau kamu mengalami hal yang sama. Lalu turunlah ayat, ya menurut sebagian ahli ya, turun ayat yang menyatakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, tetapi hatinya tetap tentram dengan iman. Itu komentar Rasulullah. Kalau itu terjadi lagi, dipaksa lagi, ulangi saja, turuti aja kemauan dia. Toh hatinya tetap beriman. Nah, itu kisah Ammar bin Yasir ini. Nah, kalau orang sudah beriman, apapun perkataan orang lain, itu akan berpengaruh untuk mengkafirkan dirinya ini. Karena orang yang beriman sadar bahwa semua space itu dihuni oleh Allah. Kita nggak ada tempat berlari. Ainal mafar, ya, kemana kita hendak lari ini? Nggak ada tempat yang kosong dari Tuhan yang bisa untuk kita nikmati sendiri tanpa aturan Tuhan misalnya ini. Semua makhluk itu diatur oleh Allah. Tak satu pun makhluk yang tidak diatur oleh Allah ini. Justru dengan mengikuti aturan Allah itulah dia bisa hidup bahagia, bisa hidup selamat, bahkan bukan sekedar bahagia, lebih bahagia, bahkan paling bahagia, itu bisa. Itu dengan beriman. Ya. Bahwa orang yang merasa bisa paling bahagia tanpa iman, ya itu orang yang pikirannya kecil, pikirannya picik, ya. Ya, dan dalam kehidupan real itu nggak bisa dipertahankan. Orang yang merasa tidak perlu beriman alias perlu tetap kafir, ternyata dia juga tidak bisa mempertahankan hidupnya. Allah yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya dia juga mati juga. Ya, Fir'aun yang ngaku Tuhan mati juga, Namrud yang ngaku Tuhan juga mati juga ini. Ya, Qarun yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya mati juga, bahkan tak bisa memanfaatkan sedikit pun dari hasil kerjanya ini. Karena apa? Nggak ada iman dalam diri mereka ini. Nah, sekarang kalau ada orang mukmin, ya, jadi tokoh atau mungkin juga ya jadi orang biasa, ya, mengucapkan selamat, ya, misalnya selamat hari Natal misalnya kepada umat Kristiani, ya. Apa dengan begitu lalu dia bisa menjadi batal imannya ini? Ya, menurut saya itu sebuah kesimpulan yang terlalu gegabah, ya.
Ya. Karena ucapan berbeda dengan hati. Ucapan ada yang sesuai dengan hati, ada juga yang tidak. Orang kalau sudah beriman, nggak ada pilihan lain kecuali harus mempertahankan keimanannya. Masa ada orang beriman lalu meninggalkan imannya, ya, pilih murtad, pilih kafir. Itu orang tidak beriman, itu jelas itu. Nah, orang tidak beriman ya wajar saja kalau mengalami seperti itu. Iman sebentar, pokoknya kalau dituduh ya kejibah ya atau tertangkap basah ya, enggak, maksud kami itu baik kok, saya nggak pernah punya maksud seperti itu ya. Nah itu karena orang menganggap bahwa dengan munafik itu dia bisa selamat. Nah, kata Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddinnya, manusia dengan membaca la ilaha illallah itu dia bisa selamat walaupun hatinya itu menolak. Walaupun hatinya menolak, tapi dengan kalimat la ilaha illallah itu dia bisa terlindungi. Makanya di saat perang lalu ada orang ya ketika dibunuh dia mengucap kalimat la ilaha illallah ini. Nah, lalu tetap saja sahabat yang belum tahu ilmunya ya ingin memenggal leher orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu. Yang kata persepsi dia ya, itu hanya untuk melindungi diri supaya nggak dibunuh kok. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah, disalahkan oleh Rasulullah itu. Memang kamu tahu isi hatimu, isi hati dia ini. Nah, jadi jangan gegabah ya orang menilai ini. Nah, sementara di dalam Al-Quran dikatakan, ya, coba dibaca ayatnya ini ya. Bentar ya. Surat Maryam ayat 15. Surat Maryam surat 19 ya. Silakan, siapa yang sudah ketemu bisa baca. Ya, Bro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalika ghulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, Ayat berapa itu? Ayat 15. 19 atau 15? 15. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan sejahterakanlah dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, ini informasi dari Al-Quran. Wassalamun alaihi, itu adalah Isa ya. Kesejahteraan atasnya atas dirinya pada hari dia dilahirkan, yaitu Natal. Natal itu artinya lahir ya.
memperingati hari Natal ya, memperingati hari kelahiran. Ya sama dengan di pesantren ada istilah haul. Ya. Dulu di Krapyak ya pernah memperingati haulnya Pak Kiai Ali Maksum ya. Waktu itu yang mengisi Pak Kiai Fuad Hashim dari Cirebon. Ya, saya hadir mendengarkan ceramahnya ya. Ya itu mirip-mirip ya dengan orang Kristen merayakan atau memperingati hari Natal, hari kelahirannya Isa ini. Ya. Yauma yamutu pada hari kematian, itulah orang yang mengalami kematian, haul tadi ya. Wa yauma yub'atsu hayya, bahkan nanti ketika dia dibangkitkan dalam keadaan hidup di akhirat kelak itu juga akan mendapatkan kesejahteraan. Didoakan ya, salamun alaihi yauma wulidu ya, wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, itulah doa. Ya. Sehingga Pak Quraisy Shihab misalnya ya, beliau mengatakan ya, mengucapkan hari Natal, hari raya Natal kepada umat Kristiani ya nggak apa-apa. Ya, tidak akan menyebabkan murtad atau kafir ya. Saya kira itu mungkin komentar saya nih. Ya, penanya berikutnya Muhammad Isa Ansori. Iman dan takwa menjadi pembuka barokah bagi ahlul qura. Walau anna ahlal qura amanau wa taqau. Pertanyaan kami, apa mungkin berdasar prosentase dari total penduduk atau barokah tadi bersifat individual? Ya, ya kalau ayatnya itu seperti itu, ya, andaikan ya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ini. Ya, penduduk itu kan ya semua atau artinya mungkin mayoritas ya, yang menentukan jalannya aturan ya. Itu nanti akan menentukan barokah itu akan muncul. Ya. Kalau kita mengatakan sebuah negara ya, negara atau negeri ini ya. Isi negara kan juga isinya orang per orang. Gabungan dari orang per orang itu lalu membentuk negara ini. Ya toh ada prinsip yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan ini. Dua orang satu rumah. Fir'aun itu kafir, maksiat. Istrinya Asia beriman dan taat. Produknya berbeda kok. Itu dalam satu negara yang dikuasai oleh Fir'aun, yang sang penjahat itu. Tidak menghalang-halangi Asia untuk berprestasi masuk surga ini. Jadi mau dikatakan individu, monggo ya, dikatakan mayoritas ya, individu juga ya. Mengapa mayoritas ya? Karena mayoritas itu yang menentukan jalannya hukum, berlakunya hukum atau membuat hukum lalu dijalankan itu. Nah kalau mayoritas itu tidak menentukan hukum yang adil ya barokah itu akan sampai kepada orang per orang yang beriman dan bertakwa ini. Kalau tidak beriman dan bertakwa ya tidak ini. Artinya untuk menjadi orang yang mendapatkan berkah tidak harus menunggu negaranya harus menjadi negara yang diatur dengan khilafah misalnya ya.
Karena undang-undang Tuhan itu berjalan secara otomatis kok. Sejak Allah menciptakan makhluk sampai akhir zaman, itu hukum Allah berjalan secara otomatis. Kita terlibat atau tidak menjalankan hukum itu, hukum Allah berjalan secara otomatis. Bahkan kita sendiri itu otomatis terproses oleh hukum Tuhan. Ingat, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia terbatas. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk diisi dengan peningkatan iman dan amal saleh. Karena hanya dengan begitu orang bisa meraih kebahagiaan yang meningkat, kebahagiaan yang lebih tinggi ini. Ya, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa persentase mayoritas itu menentukan, ya, tapi bisa jadi tidak mayoritas menentukan juga bisa. Tidak mayoritas menentukan bisa. Kenapa? Ya dia memiliki decision maker. Tanda tangannya itu berlaku itu loh. Dipakai ini nih. Nah, mungkin situasi sekarang mirip-mirip seperti itu mungkin ya. Di dalam Al-Quran ada satu informasi yang saya kira kalau dibahas agak panjang ya, jadi butuh waktu ya. Tapi secara singkat begini, Rasulullah punya pengikut yang kalau dibandingkan dengan pengikut kafir Quraisy ini, itu masih kalah jauh ini. Nah, tapi situasi mengendaki terjadinya peperangan ini. Misalnya perang Badar. Ya, perang Badar ini. Itu sekitar 300-an orang. Ya, menghadapi 1000-an orang ini. Nah, itu satu fenomena yang menarik ya, kalau dikaji lebih mendalam, orang kan bisa mendapatkan pelajaran ya, inspirasi yang luar biasa ini. Nah, ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa musuhmu banyak, tapi terlihat sedikit olehmu, oleh orang beriman ini. Sementara ya umat beriman sedikit, ya tampak oleh orang kafir itu lebih banyak daripada jumlah mereka ini. Nah, itu yang tidak banyak diperhitungkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, dalam Quran dikatakan, andaikan orang itu bertakwa ya, terpaksa ya menghadapi peperangan. Karena peperangan itu sangat tidak dikehendaki dalam Islam ya. Jadi terpaksa ya. Allah akan membantu dengan ribuan malaikat yang tidak kau lihat, orang-orang beriman, tapi dilihat oleh musuhmu. Nah, ini yang ya pernah Anda diabadikan dalam tafsir Al-Azhar. Mungkin kalian bisa baca tafsir Al-Azhar ya, tafsirnya Hamka ya. Beliau bercerita ketika dia dimasukkan penjara ini. Dia didatangi orang, petugas yang ditugasi untuk nyetrum Hamka ini. Supaya mati gitu loh maksudnya ini. Tapi begitu dia datang melihat Hamka ini, Hamka tidak sendirian. Loh kok bisa ya Hamka tidak sendirian ini? Ya dia terlihat oleh petugas tadi ini. Sehingga dia tidak jadi masuk ke situ. Ya, kemudian keesokan harinya dia bertanya, Tuan, ya,
pasti punya amalan-amalan tertentu begitu. Sudahkah Tuhan mengajarkan kepadaku? Hamka menjawab, tidak, saya tidak punya amalan-amalan tertentu. Hanya saja kalau saya mau tidur, saya berdoa. Nah, diajarkan itu, doa mau tidur itu. Ya, yang panjang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu ilaik dan seterusnya ya, yang panjang itu. Kemudian setelah dituliskan dengan huruf Latin itu, ya dia berterima kasih, dia pergi meninggalkan ruangan Hamka. Hamka berkomentar, ya, doa ini tidak akan ada manfaatnya kalau saudara itu nggak beriman, nggak muslim, ini nggak salak ini. Nah, ternyata doa yang bisa mendatangkan malaikat pun ya itu tidak akan berguna kalau dia tidak beriman. Tidak salat ya, tidak ada artinya apa-apa itu. Nah, itu yang diabadikan dalam tafsir Hamka ini, bercerita tentang dirinya sendiri ya. Tentu untuk bisa diambil pelajarannya ya, termasuk saya ini mengambil pelajarannya dari membaca tafsir beliau ini. Dan tafsir yang pertama kali saya kenal, saya baca tafsir Al-Azhar ya. 30 juz itu saya baca. Saya beli satu juz selesai, beli juz kedua, begitulah seterusnya ini. Saya kira itu mungkin Prof. Tris menurut saya. Ini pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini dari Pak Sutarman. Ini terkait syafaat besok di hari akhir terhadap orang mukmin sebagai buah beriman kepada Allah SWT selain Nabi Muhammad. Apakah orang-orang soleh besok di hari akhir bisa memberi pertolongan terhadap kita agar kita bisa masuk surga? Sepertinya pertanyaan ini ya berulang-ulang terus itu. Ya, tapi ya memang masih diperlukan. Perlu dijelaskan kembali. Silakan. Ustadz Sumedi apa ini Ustadz Mir Alam? Monggo Ustadz Mir Alam, monggo. Terima kasih Prof. Luar biasa ini suaranya Ustadz Sumedi, ini serak-serak bahasa ini pada hari ini. Ya. Yeah. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa. Saya hanya merenung bahwa keimanan yang kokoh itu memang akan menentukan bagaimana kita berislam dengan benar. Dan mungkin sering saya sampaikan bahwa hakul yakin kita dengan Quran sebagai firman Allah, sebagai aturan hidup, itu sangat menentukan nanti keimanan kita atau rukun iman yang lain. Karena di situ semua sudah jelas. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan tadi teman-teman itu kan jawabannya dari Quran. Sehingga persoalannya bagaimana kita betul hakul yakin dengan Al-Quran. Karena memang iman itu kan tidak cukup hanya percaya, Prof. Tetapi harus dipahami ya dan mendalam. Jadi harus dipahami. Jadi iman yang kokoh itu harus dipaham. Nah, kalau kita harus paham itu memang harus diilmui. Nah, disinilah sekali lagi saya sorakan kembali bahwa ilmu untuk memperkuat keimanan itu harus terpadu antara kaulia dan kauniyah. Ya, karena kalau masih terdikotomi, itu sulit kita untuk mencapai puncak keimanan hakul yakin. Karena penjelasan rasional dari kajian-kajian kauniyah itu sangat menentukan nanti bagaimana kekuatan iman kita. Ketika dia tidak bisa dijangkau oleh rasio, disitulah suprarasio yang harus masuk. Suprarasio itulah di dalam ayat-ayat kauniyah. Nah, termasuk tadi misalnya bagaimana orang beriman itu ada yang beranggapan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Memang kalau kita lihat ayat, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak. Kalaulah bukan kehendak fadilah dan rahmat kasih sayang itu, kamu tidak bisa beriman. Tetapi
harus tetap untuk mendapatkan fadilah itu harus ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dari sinilah mungkin tujuh pengaruh lingkungan ya. Tetapi apapun yang terjadi, mohon maaf, apakah yang terjadi pada zaman Rasulullah itu semua adalah pembelajaran bagi kita. Itu pembelajaran. Jadi saya biasa katakan begini bahwa penjelasan-penjelasan yang dan perilaku-perilaku yang ekstrim itu ada sama dalam Al-Quran dijelaskan. Dan Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah, aku sampaikan semua ini sejarah-sejarah masa lalu ya Muhammad yang sebelumnya engkau tidak tahu ketika saya tidak wahyukan kepadamu untuk menjadi pelajaran bagi Rasulullah, kemudian bagi yang dipraktekkan dan ditinggalkanlah warisan itu Al-Quran dan hadis. Jadi perjalanan kita, Prof, bagaimana betul menata hakul yakin kita pada Quran untuk menjadi panduan kita di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku. Semuanya ada, mungkin hanya nanti interpretasinya yang beda-beda, tetapi kita hakul yakin bahwa ini adalah firman Allah yang akan menentukan nanti kehidupan atau peradaban masa depan bangsa kita. Saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mir Alam di Makassar. Yep. Pak Sutarman yang bisa menyelamatkan dirinya yang bisa masuk surga itu karena amalnya. Insya Allah. Kalau dia tidak beramal nyiapkan besok di akhiratnya ya nggak bisa. Iya. Jadi tidak bisa. Cuma sedikit, Prof. Saya lupa tadi itu, Prof. Silakan. Kita sebagian masih yakin bahwa ada kontribusi nanti, tapi kontribusinya masih hidup untuk bagaimana bisa mendapatkan pahala nanti di alam barzah itu. Nah, itu kan masih dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa sudah terputus sama sekali, tapi ada yang berpandangan bahwa pahala yang diniatkan untuk yang sudah ada di sana itu masih tetap. Makanya buku catatan amal sebenarnya masih terbuka terus itu. Disitulah amal jariah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mendoakan kita untuk tetap mengisi buku catatan amal kita untuk menunggu alam pengadilan nanti. Saya kira itu, Bro. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi surga itu karena iman dan amal soleh. Ya. Bukan surga karena lamunan nggak mau beramal, nggak mau iman, nggak mau soleh, berharap masuk surga nanti dapat syafaat. Iya. Syafaat itu ya memahami tuntunan Allah, diamalkan, itu namanya dapat syafaat itu. Nah, kalau misalnya malam tanggal 1 Januari tahun baru, seharusnya malam-malam itu orang istirahat, jam 12 malam ya itu menghamburkan uang dengan mercon demikian rupa sampai gaduh, bikin rame, menjadikan orang terganggu, tidak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Nah, masuk yang demikian ini juga nanti dapat syafaat masuk surga, padahal dengan sengaja gitu kan. Sengaja ganggu orang, sehingga malam nggak bisa istirahat, kemudian akad pagi seharusnya ngaji, nggak bisa ngaji karena terganggu malamnya. Nanti kemudian berharap dapat syafaat itu. Nah, jadi sepertinya kok gitu, hidup itu sekedar main-main semaunya gitu. Tetapi mengharap dapat syafaat itu. Kan jadi apa? Sudah seperti common sense. Seakan-akan surga neraka itu bukan karena iman dan amal solehnya. Saya tambah dikit ya, Dokter. Silakan, Ustaz. Pertama terkait dengan amalan orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya? Nah, penjelasan hadis menjelaskan misalnya kasus Ibnul As atau Amr bin Al-As ini. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hambal diriwayatkan bahwa Ibnul As ini menemui Rasulullah, kemudian dia menyampaikan, ya Rasulullah, bapakku dulu sebelum meninggal dunia, dia pernah bernazar, pernah berjanji untuk menyembelih 100 hewan sembelihan ini.
dan dia sudah melaksanakan separuhnya. Lalu apakah ada manfaatnya kalau aku menyelesaikan kekurangan itu yang separuhnya nih? Nah, jawaban Rasulullah begini. Walau aqarra bit tauhid. Nah, begitu. Ada manfaatnya jika dia, bapakmu itu, mengakui tauhid. Nah, kasus seperti ini itu bukan lalu menghapus satu prinsip yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa manusia hanya akan mendapatkan balasan daripada amalnya sendiri. Artinya, amalan orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia itu adalah sebenarnya sejenis balasan daripada orang yang telah meninggal dunia tersebut ini. Buktinya apa? Ya kalau orang yang meninggal itu nggak beriman, nggak bisa kita beramal jariah atas nama si fulan, almarhum, marhuman yang tidak beriman, itu nggak bisa. Ya, mendoakan juga nggak boleh. Bapak Nabi Muhammad itu nggak didoakan oleh Ibrahim juga nggak ada manfaatnya kok. Kenapa? Bapaknya Ibrahim tidak membawa iman ketika dia meninggal dunia. Jadi itu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi beririsan. Ya, beririsan bahwa orang yang masih hidup beramal untuk orang yang almarhum, almarhumah itu ada manfaatnya sejauh almarhum, almarhumah adalah seorang yang beriman. Kalau tidak ini. Karena amal orang yang hidup yang dimaksudkan diperuntukkan untuk orang yang telah meninggal dunia itu adalah sejenis balasan, yaitu ketika dia hidup dia beriman. Kalau dia ketika hidup nggak beriman juga tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persoalan syafaat ini. Syafaat itu sesuatu yang mungkin sangat seksi itu ya untuk dibicarakan itu ya. Karena menarik perhatian semua orang. Ya. Bahkan ya orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman itu diriwayatkan oleh Allah. Mereka ingin selamat kok. Ada yang ingin mendapatkan syafaat ini. Nah, tapi keinginan mereka ya ingin mendapatkan keringanan dari siksa neraka misalnya ya, itu nggak bisa terwujud. Coba dibaca surat Fatir ya, surat Fatir surat ke-35 ayat 37 nih, 36-37 dua ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammir kumma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akum minan nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasyir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diberikan dari mereka azabnya. Demikian kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukanlah kami telah memanjangkan umurmu,
untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya, jadi ayat ini memberitahu kita bahwa orang yang tidak beriman alias dia kafir, disebutnya waladina kafaru ya, itu dikomentari Allah, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak akan diringankan siksaan mereka ini. Nah itu tidak akan diringankan siksaan dari mereka, siksaan jahanam buat mereka ini. Mereka ingin dilepaskan dari itu, iya, ingin. Buktinya apa? Mereka teriak di dalam jahanam itu. Isi teriakannya, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam. Maksudnya, hidupkan sekali lagi. Saya akan beramal saleh, berlainan dengan amal yang dahulu kami kerjakan. Komentar Allah, loh apa umur yang aku berikan kepada kalian ini belum panjang buat orang yang mau mengambil pelajaran. Dan belum pernah datang memberi peringatan. Ada Rasul, Nabi, ada ulama, Ustadz, Kiai, dan seterusnya ya. Lalu Allah bilang, fadzuku, terus rasakan siksaan neraka jahanam itu. Fama lidzolimina min nasir. Orang kafir sebagai orang zalim tidak punya penolong. Siapa yang mau menolong? Tuhan yang Maha Penolong aja sudah nggak mau menolong lagi itu. Karena memang tidak layak ditolong. Nah, itu sudah dijelaskan semua di dalam Al-Quran, mau dalam Sunnah ya. Nah, mungkin ringkasnya begini, karena ini persoalan yang amat pelik dan sangat panjang ya pembahasannya. Sebenarnya begini, syafaat itu ada nggak? Saya katakan ada. Nah, persoalannya syafaat itu yang ada ini siapa yang punya? Allah memberitahu kita, yang punya itu hanya Tuhan. Hanya Allah ini. Coba dibaca surat Az-Zumar ayat 44. Silakan surat Zumar, surat ke-39, ayat 44 yang sudah ketemu bisa baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard. Summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ya, syafaat itu bahasa Indonesianya pertolongan ya. Pertolongan atau penggenap ya, penggenap yang jadi yang punya syafaat itu hanya Allah. Selain dia enggak ada yang punya. Nah, kalau enggak punya apa bisa memberi? Makanya lalu ada pepatah faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu enggak bisa memberi sesuatu. Oleh karena itu di ayat lain diberitahu, coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a
an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsurun. Shadaqallahul azim. Ayat 48. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Jadi ayat ini menunjukkan perintah kepada kita semua. Wattaqu yauman, takutlah kalian kepada suatu hari. Dijelaskan hari yang bagaimana? Oh, hari yang pada hari itu seorang tidak bisa membela orang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seorang manusia tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan juga tidak akan diterima syafaat atau pertolongan dari seseorang. Minha itu masuk min nafsin ya, dari seorang. Nafs itu dalam bahasa Arab dianggap sebagai mu'annas ya. Wala yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak ada tebusan. Wala hum yunsurun, dan juga tidak akan ditolong mereka. Enggak ada istilah tolong menolong ya. Tidak ada istilah tolong menolong, tidak ada istilah seorang membela orang lain. Ini informasi dari Allah yang terekam dalam surat Al-Baqarah ini. Ya. Juga di ayat lain dipertegas lagi di surat yang sama, ayat 254. Silakan dibaca. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ya, di sini kita diberitahu ya, perintahnya memang infak, disuruh infak. Ya, suruh menginfak, karena infak itu yang akan berguna bagi dirinya. Kapan itu infak itu dilakukan? Sebelum datangnya suatu hari, maksudnya hari kiamat, hari akhirat nanti ini, di mana pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan juga tidak ada syafaat ini. Di ayat lain dikatakan siapa yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diizinkan. Ayat berikutnya coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasma'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa
ma syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, di sini ada satu ungkapan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang akan beri syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Artinya tak ada yang bisa beri syafaat di sisinya kecuali seizinnya. Kecuali seizinnya ini. Dan ini dijawab sendiri oleh Allah ini. Ya, dijawab sendiri. Ya, Anda baca surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'aakumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Ya, jadi ayat ini menyatakan secara tegas bahwa nanti di akhirat kita menghadap Tuhan itu sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda. Sungguh. Ji'tum itu dalam bahasa Arab itu fil madi. Tapi bukan dipakai untuk sesuatu yang telah terjadi. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa itu betul-betul sangat ditekankan. Nah, gitu loh. Sama dengan qad qamatis shalah itu dalam qomat, ibatan iqamat. Qomat itu adalah fi'il madi. Tapi bukan berarti sholat itu sudah berlangsung. Tapi sholat itu akan berlangsung. Tapi sudah sangat dekat, sudah sangat yakin itu loh. Nggak ragu-ragu lagi. Kalau qomat berarti mau sholat itu. Nah, itu dalam balaghah dibicarakan seperti itu ya. Sungguh kalian nanti di akhirat itu menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada kami Allah ya. Ini langsung Allah yang bicara ya. Sendiri-sendiri furata kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepada kami sendiri sebagaimana kamu dahulu kami ciptakan sendiri-sendiri. Lahir dari perut ibu ya sendiri-sendiri. Kalau kembar aja gantian. Lalu di situ di tengah ada ungkapan wa ma naramakum syufa'akum alladzi zamtum annahum fikum syuraka. Dan kami kata Allah tidak akan melihat bersamamu syufa'akum, ya, orang-orang yang dianggap sebagai pemberi syafaat kalian bagi kalian.
yang kalian dahulu anggap bahwa mereka adalah pemberi syafaat di antara kalian, bahwa mereka adalah sekutu-sekutu Allah yang diberi hak untuk memberikan syafaat ini. Kata Allah, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Maka terputuslah hubungan antara kalian dan lenyaplah apa yang dahulu kalian sangka. Ya, oh ternyata yang kami anggap ternyata di sana enggak ada, kata Allah. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Yang kita anggap di sana ada pemberi syafaat, ternyata dhalla, lenyap, tidak ada ini. Nah, bahwa ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat, bahwa seorang nabi bisa memberi syafaat sekian banyak, bahkan orang mukmin bisa memberikan syafaat sekian banyak. Ya, itu informasi dalam hadis ya. Nah, hadis itu perlu kita ketahui, menurut para ahli, hadis itu ada 4 level, itu maksudnya ini ya. Level pertama hadis sahih, level kedua hadis hasan, level ketiga yang di bawahnya yaitu hadis dhaif, level yang paling bawah itu hadis maudhu atau hadis palsu. Itu dari segi level-levelnya ya. Sebagian ulama ahli hadis yang lain membagi hadis itu bukan menjadi 4, tapi menjadi 2. Yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Itu ya, nanti hadis ahad dibagi menjadi banyak sekali ini. Nah, hadis mutawatir hadis yang bisa memberikan informasi yang meyakinkan. Yang meyakinkan ini. Sementara hadis ahad tidak bisa memberikan informasi yang meyakinkan. Sehingga hadis yang bisa dipakai untuk membangun keyakinan atau akidah adalah hadis-hadis mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tidak bisa dianggap sebagai batu untuk membangun ya, atau bagian-bagian bangunan membangun akidah ini. Saya kira itu mungkin komentar saya tambahannya. Masih. Baik, makasih Ustadz Sumedi, Ustadz Mir Alam, Bapak Ibu semuanya, baik yang menuliskan pertanyaan maupun yang belum pertanyaan. Ini sudah jam 8.39 menit waktu Jogja, maka sudah harus kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Insya Allah bagi yang menginginkan syafaat, ya terus ngaji pada akad pagi, dipahami tuntunan, kemudian diamalkan. Jadi syafaat itu ya karena iman dan amal soleh. Ya, bahwa orang yang meninggal pada jalan Allah, fisabilillah, mati syahid, ya mereka akan memperoleh balasan sesuai dengan amalnya itu gitu. Jadi jangan kita ini ketika waktunya ujian, nggak mau ngerjakan ujian dengan baik. Setelah selesai ujian baru mengharapkan nilai yang baik supaya lulus itu kan. Waktu hidup di dunia tidak mau beramal, tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul, nggak mau mengamalkan. Tapi kita udah selesai waktunya ujian, tinggal nerima hasilnya, baru repot itu kan. Sehingga isinya cuma penyesalan terus begitu. Ya, makasih semuanya. Insya Allah kita lanjut ke kajian akad berikutnya dengan waktu yang sama. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Pada kita sehingga menjaga istiqomah sampai kita betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mari. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.